seumur hidup saya bekerja di bank, baru kali itu kita dalam keseharian hanya mengurusi restrukturisasi kredit. Siang malam Sabtu Minggu kita dikejar untuk bagaimana kita merestrukturisasi nasabah-nasabah kita yang terdampak. Dan memang kenyataannya dampaknya sangat besar waktu itu, betul. Terutama yang UMKM. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini berada di sebuah ruangan, di sebuah gedung milik PT Bank Mandiri Tbk. Saya akan ngobrol dengan Pak Gede Raka Arimbawa. Beliau adalah Regional Chief Executive Officer PT Bank Mandiri Tbk Region 8 atau Jawa 3 yang wilayah kerjanya meliputi Jawa Timur. Apa yang mau kita obrolin adalah bagaimana dunia perbankan, terutama Bank Mandiri dalam menghadapi pandemi COVID-19 di wave pertama maupun di wave kedua. Karena kita mengalami 2 kali serangan COVID-19. Oleh karena itu nanti kita akan ngobrol banyak bagaimana strategi beliau dalam menghadapi pagebluk besar ini. Ayo kita bersama-sama bertemu dengan Pak I Gede Raka Arimbawa. Pak Gede, selamat pagi Pak Gede, luar biasa, terima kasih sudah meluangkan waktu bertemu dengan kami. Pak Gede boleh cerita dong kondisi atau performan Bank Mandiri di wilayah Jawa 3 setelah kita mengalami pandemi COVID-19 sejak Maret 2020 yang lalu Pak Gede. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama terima kasih Pak Febi kunjungannya ke kami di Region 8 Jawa Timur ini. Kehormatan dikunjungi oleh Tribun, Pak Febi rupanya jauh-jauh dari Jakarta. Saya pikir di Surabaya, ternyata beliau ngantornya di Jakarta. Siap. Oke, kalau kita bicara pencapaian-pencapaian Bank Mandiri ya, dari dari kita mengalami COVID-19 sejak Maret 2020. Ya. Itu sebetulnya pas pertama saya menempati pos sebagai regional CEO di sini. Oh jadi, gitu, pas kebetulan lagi ditugaskan di Surabaya Pak ya? Jadi tanggal 9 saya efektif, 9 Maret 2020 saya efektif di sini. Tanggal 16 kita langsung melaksanakan PSBB. Iya betul. Pembatasan skala besar ya, betul. Jadi langsung kita lockdown semua. Ya. Memang di awal kita merasa bahwa ini nggak akan lama. Artinya gitu. Kita berpikir seperti itu. Awalnya pendek-pendek aja gitu ya? Pendek aja, kita pikir ini nggak akan lama gitu ya. Tapi ternyata kenyataannya sudah 1,5 tahun ya kita lalui dan belum berakhir sampai dengan saat ini. Waktu itu kalau kita lihat suasananya memang seperti ekonomi kita udah langsung nancep turun gitu ya. Dan seumur hidup saya bekerja di bank, baru kali itu kita dalam keseharian hanya mengurusi restrukturisasi kredit. Siang malam Sabtu Minggu kita dikejar untuk bagaimana kita merestrukturisasi nasabah-nasabah kita yang terdampak. Dan memang kenyataannya dampaknya sangat besar waktu itu, terutama yang UMKM, gitu ya. Namun seiring waktu ternyata mulai setelah Lebaran itu ya, mulai ada pergerakan ekonomi. Kalau kita lihat ya penurunan ekonomi kita kan sampai dengan kuarter ke 3 ya 2020 mulai ada peningkatan sedikit demi sedikit, minusnya makin berkurang gitu ya. Dan kemudian akhirnya tumbuh dan sampai saat ini kita tumbuh kurang lebih 7,02% ya terakhir, kemudian turun lagi menjadi
5-an gitu ya. Ya. Tapi kita melihat bahwa ekonomi Jawa Timur ini sebetulnya masih ada nafasnya gitu ya, nggak mati total seperti yang mungkin di beberapa tempat ada yang mati total, tapi di sini nafasnya masih ada dan ternyata kita fokus kepada yang masih ada nafas ini. Oh gitu. Ya. Jadi kita fokus ke situ, kemudian di samping kita merestrukturisasi kredit-kredit kita yang terdampak, kita juga fokus tetap ke pengembangan bisnis baru. Gitu ya, Pak. Gitu ya. Jadi mana nih yang bisnis baru? Nah, support pemerintah saya rasa sangat membantu kita dalam hal pengembangan bisnis baru tersebut. Ya. Seperti itu. Pak Gede, Febi. ketika kita mengalami pandemi itu, yang Pak Gede rasakan apa? Panik, biasa saja atau bingung nih apa ini? Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, di awal kita merasa ini nggak akan lama gitu. Oh, gitu tapi ya. ternyata begitu jalan, wah ini kayaknya serius gitu ya. Panik pasti, tapi kita sebagai sebagai leader di sini tentunya harus mencoba untuk melihat semua persoalan itu secara jernih. Ya. Akarnya seperti apa gitu ya. Kemudian dari situ kemudian kita bisa mulai memilah gitu ya, memilah dan memilih tindakan apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin kita lihat ini akan sulit. Ini masih bisa kita treatment. Ini mungkin malah bisa berkembang. Jadi dari situ kemudian kita bisa melakukan prioritas kita di mana. Walaupun sebetulnya secara umum prioritas utama kita adalah tetap menjaga kesehatan dan keselamatan pegawai gitu ya. Tapi betul. dalam kedepannya begitu ada peluang bisnis kita harus seimbangkan ini. Pak, selama masa pandemi itu ada nggak fatality rate yang ada di karyawan Bank Mandiri di wilayah Jawa Timur atau Jawa 3 ini? Jawa 3, ya. Yang harus mengalami fatal gitu sampai meninggal gitu? Ya, jadi kalau di Jawa Timur ini yang fatal itu ada 3 orang. Oh, oke. Kita saudara kita yang memang harus mengalami tanda kutip sampai wafat ya. Ya. Dan itu memang itu terjadi di gelombang pertama dulu. Oh ya, gelombang pertama jadi dulu. Jadi sebelum vaksinasi. Ya. Nah, dari situ kan kita akhirnya punya pengalaman ya. Terus kita menyusun strategi untuk penanganan karyawan-karyawan kita yang terpapar. Kita kemudian membentuk klinik, bekerja sama dengan Kimia Farma yang support kita. Kemudian treatment kepada pegawai yang terpapar. Jadi kita punya strategi. Jadi yang fatal seperti apa, maksudnya yang yang agak parah seperti apa, yang sedang seperti apa, yang OTG seperti apa, gitu. Tapi manajemen memberi fasilitas untuk isolasi mandiri nggak, Pak? Terpusat gitu? Waktu itu kan belum ada. Oh, belum, isolasi mandiri kan belum ada. Gelombang 1 nih. Ya. Gelombang 1 itu isolasinya masih kita atur. Jadi kalau yang agak gawat, kita punya rumah sakit rekanan. Oke. Yang sedang-sedang saja sama yang OTG kita kerjasama dengan Pemda. Jadi ada rumah sakit Indrapura, rumah sakit Haji. Oke, rumah sakit lapangan ya Pak ya. Rumah sakit lapangan. Dan itu berhasil. Ya. Gitu ya. Yang fatality rate-nya 3 orang ini memang komorbidnya parah gitu ya. Karena memang punya punya komorbid yang parah. Nah, support manajemen waktu itu adalah kita harus jaga kesehatan. Jadi semua zona merah disupport dengan vitamin. Ya. Kemudian di awal pandemi pegawai dibagi WFH sama WFO-nya didisiplinkan sekali. Ya. Sehingga nanti tidak ada pertemuan. Nah, yang WFO disupport dengan makan siang supaya nggak keluar. Oke. Jadi yang kritikal banget nih. Jadi yang seperti saya bilang tadi, yang restrukturisasi harus masuk, harus. Tapi WFO nggak boleh keluar, makan di dalam. Makan di dalam. Iya. Nah, itu penularannya relatifly lebih bagus. Nah, pada saat di jeda itu antara gelombang 1 gelombang 2 kita vaksinasi seluruh pegawai kita. Mulai Januari berarti kan? Maret.
mulai Maret. Oh, Maret 2021 ya. Maret gitu kan. Itu seluruh pegawai yang eligible kita vaksin. Nah, masih ada yang belum vaksin karena nggak eligible kan, karena sakit atau punya komorbid atau apa yang memang secara keterangan dokter ini belum boleh divaksin. Nggak banyak sih, ya 1%-nya lah, nggak sampai 1% dari pegawai kita. Nah, 2 minggu setelah vaksin kedua, gelombang ketiga datang. Muncul awal Juli 2021. Awal Juli. Nah, itu 2 minggu setelah kita semua vaksin kedua. Jadi relatively pegawai kita aman, terkendali. Tidak sampai tidak ada yang fatal ya. Nah, tidak ada yang fatal sama sekali. Kemudian kalaupun terpapar dia ringan dan rata-rata nggak sampai 7 hari sudah sembuh kembali. Jadi itu kuncinya memang vaksinasi. Vaksinasi ternyata banyak membantu ya Pak Gede. Betul, sangat untuk efektif. Keselamatan para karyawan dan keluarganya. Pak Gede bisa cerita nggak di banyak bank konon selama masa pandemi ini over liquid. Artinya banyak orang menyimpan tetapi untuk penggunaannya termasuk untuk kreditur baru, debitur baru maksud saya, hampir nyaris kecil sekali. Bagaimana dengan situasi di Bank Mandiri Region 8 ini? Ya, kalau kita bicara over liquid secara umum iya. Kenapa over liquid? Jadi seperti karakteristiknya perusahaan kan dia akan melihat peluang ya. Jadi kalau saat ini mungkin dia menjalankan bisnis itu resikonya terlalu besar. Betul. Nanti dia akan menunda dulu. Nah, selama ini yang duit ini yang dalam bentuknya itu bukan uang sebetulnya. Selama ini kan dalam bentuk stok, bahan baku, dalam bentuk piutang ke pihak ketiga gitu ya. Nah, itu sekarang stoknya kan mereka berkurang terus nih. Mereka akan jual stok yang udah ada, produksinya nanti kalau udah butuh baru produksi. Nah, impact-nya adalah penerimaan mereka ini masih terkumpul dulu. Tapi saya yakin nggak lama lagi setelah ini mereka akan digunakan lagi. Kemudian demikian juga di kredit. Sebetulnya penyaluran kredit baru juga jalan. Namun kredit-kredit yang existing, yang selama ini menggunakan kreditnya untuk berproduksi, mereka stop dulu berproduksi atau berkurang lah. Jadi pemakaiannya itu mungkin 10-20% dari limit. Selama ini mungkin penuh. Jadi kesannya memang likuiditas itu banyak dibandingkan dengan baki debitnya pinjaman. Walaupun secara limit sebetulnya limit kita nambah-nambah terus gitu ya, tapi penggunaannya memang ini yang masih belum optimal karena yang existing udah punya limit dia hanya pakai 10-20% dulu karena produksinya belum maksimal seperti itu. Nah, kalau prediksi kita mungkin kedepannya ini akan mulai menyeimbangkan. Di satu sisi penggunaan kredit akan ada lagi. Di satu sisi dana yang tadinya tersimpan juga akan mulai digunakan. Jadi akan ada semacam keseimbangan lah, mendekati lagi seperti itu. Pak Gede, selama proses pandemi Maret 2020 sampai 2021 ini, itu apa Pak? Serapan kreditnya yang terbanyak apa? Serapan kredit terbanyak karena kita kita seperti tadi saya sampaikan, kita memilih gitu ya. Akhirnya kita maju sekarang ini pertama. Yang masih bisa jalan di sektor UMKM itu adalah yang sifatnya kebutuhan pokok. Jadi untuk kredit mikro larinya masih ke sana, sama pertanian. Gitu ya Pak. Pertanian itu terutama ya padi, sayur mayur itu masih bisa, terus peternakan kecil. Jadi growth-nya masih ada ya? Masih ada, itu satu. Yang kedua, perusahaan yang berorientasi ekspor yang masih malah berkembang itu adalah berkaitan dengan furniture, sama frozen food, hasil laut. Itu kan dia terus naik tuh volumenya kan gitu kan. Nah, selama pandemi malah bertambah karena ekspornya di Eropa dan Amerika kebutuhan itu naik. Orang WFH itu ganti-ganti furniture dan makannya lebih banyak. Nah, kita mensupport ke supply chain-nya mereka. Nah, jadi kita penyalurannya ke situ. Jadi karena kemarin misalnya kebutuhan modalnya 100 gitu ya, sekarang kan naik nih, likuiditas mereka kan juga sebetulnya menjadi lebih ketat.
Nah selama ini antara dia sebagai produsen dengan supply chain-nya ini kan bayarnya tempo gitu kan. Nah ini kan akan memperpanjang tempo sehingga likuiditas yang di sini tuh ketat, jadi suplainya terhambat. Nah kita jembatani di sini, kita fasilitasi. Nah itulah yang menyebabkan perputarannya makin tinggi. Nah disinilah penyaluran kredit kita itu larinya ke situ saat ini gitu ya. Kemudian yang kedua, kita memanfaatkan insentif dari pemerintah, PPN untuk yang properti. Iya betul. Kan? Nah di situ juga kita banyak masuk juga di situ. Itu pengaruh nggak Pak Gede? Pengaruh. Insentif pemerintah terhadap pajak pertambahan nilai untuk properti itu? Sangat ya. Termasuk di kendaraan juga sama. Oke, iya. Kan gitu kan. Jadi selama pajak pertambahan nilai barang mewah ya. Mewah. Ya. Kalau yang di properti selama ini kan ini dua sisi dapat gitu Pak. Ya. Jadi selama ini ada properti yang udah jadi, tapi pembelinya kan nggak mau beli nih. Iya. Nah itu kan dari sisi propertinya berat, dari sisi konsumennya juga belum ada minat gitu. Nah adanya insentif dari pemerintah ini khusus untuk rumah jadi, impactnya adalah demandnya menjadi ada. Oh gitu, muncul lagi gitu ya? Demandnya ada, impactnya adalah ini barang ini jadi liquid lagi. Si perusahaan propertinya jadi punya modal baru lagi untuk membangun pengembangan yang baru. Sementara ini laku karena ada diskon ini. Jadi khususnya rumah-rumah pertama sih. Oh rumah-rumah pertama ya Pak ya? Rumah pertama. Kemudian di kendaraan juga kan kemarin itu sempat sampai inden kan? Oke. Karena Karena diskon itu, gitu kan? Jadi ini muternya lumayan ya Pak ya? Lumayan. Muternya ya, roda perekonomian dengan dua insentif itu ya? Ya. Termasuk untuk kredit konsumtif di perbankan ya? Yes, betul. Gitu ya Pak ya? Okay. Pak Gede, kalau kita lihat banyak para pengamat menyebutkan bahwa nasabah premium di perbankan ini yang harus didorong untuk nyairin duitnya untuk belanja gitu ya. Pemerintah Menteri Keuangan sering bilang ini. Masalahnya adalah apakah para nasabah premium itu mau belanja lebih banyak? Apakah dari Pak Gede sebagai seorang bankir itu juga melihat situasi itu selama pandemi Pak? Kalau saya melihatnya bahwa mereka justru lebih memilih ya, memilih. Jadi mereka kalau nggak ada kebutuhan banget, mereka enggak gitu kan. Tapi kalau dari sisi demand sih sebenarnya pemerintah meng-create demand-nya kan cukup bagus nih. Yeah. Bansos, kemudian bantuan subsidi upah gitu kan, kemudian hal-hal lain juga ya. Nah ini menurut saya harusnya ini dimanfaatkan secara benar gitu ya. Jadi dalam artian bahwa mereka itu sebaiknya menggunakan uang ini untuk berbelanja tapi di tempatnya masing-masing, sehingga nanti kan uang itu muternya di situ. Jadi jangan misalnya di drop bantuan dalam bentuk udah jadi, sehingga nanti kan uangnya kan nggak di situ. Jadi demandnya supaya tercreate di tempat masing-masing. Kalau kita berharap nasabah premium, mereka justru lebih kalau kita lihat berhitung gitu ya. Ini apakah saya perlu beli atau enggak kan. Dan kebutuhan mereka kan rata-rata sesuatu yang nggak biasa, umumnya kan nggak umum gitu ya. Nah ada beberapa memang sih yang mengambil properti gitu ya. Ya itu salah satu aja gitu kan. Kalau yang lain sih nggak, lebih kepada properti. Kemudian yang kedua, mereka juga membeli aset-aset yang mungkin bermasalah di bank-bank gitu ya. Oh gitu. Jadi itu sih yang mereka lakukan. Artinya mereka mencoba menginvestasikan duit mereka kepada aset-aset bermasalah yang sekarang ada di dunia perbankan ya, gitu ya. Itu minimal sedikit banyak bisa membantu menggerakkan roda ekonomi gitu ya. Ya, kalau kita lihat ya, kalau menggerakkan secara langsung mungkin enggak, tapi dari sisi ini setidaknya kan memperbaiki kualitas kredit di bank-bank gitu ya. Memperbaiki kualitasnya, yang kredit bermasalah itu kan menjadi berkurang, menjadi hilang. Nah, tapi kalau secara langsung mungkin kalau perusahaan yang macet itu ya, yang bermasalah itu kan sebetulnya kan impact-nya kepada trickle down-nya kan nggak banyak nantinya, walaupun misalnya dia diselesaikan gitu kan, tapi nggak banyak. Yang lebih kepada kepada properti mungkin akan berlanjut tuh Pak. Misalnya
mereka beli properti yang lebih sophisticated gitu ya, beberapa perumahan yang ini. Nah, impact-nya adalah dengan adanya itu si developer punya dana segar lagi, dia bisa bangun lagi. Kalau itu sih impact-nya ada itu, akan bergulir seperti itu. Pak Gede, ini kan kebetulan kita baru kelar di second wave atau gelombang kedua. Lewat namanya PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Ketika pemerintah memutuskan PPKM darurat, pengaruhnya gede nggak Pak Gede buat perbankan terutama Bank Mandiri di Jawa Timur, Pak? Kalau di kami sangat. Sangat ya? Waktu PPKM itu sangat. Pertama mobilitas. Mobilitas. Karena mobilitas pegawai itu kan sesuai zona ya. Jadi kalau zona merah cabang kita lebih banyak yang tutup. Gitu kan? Yang kedua mobilitas pegawai juga kita batasi. Yang ketiga, ekonomi juga terbatas. Contoh, mall kan sama sekali tutup. Betul. Itu kan. Betul. Kemudian yang sektor non esensial, toko-toko, kan hanya yang toko yang boleh buka adalah bahan pangan, obat-obatan. Ya, betul. Yang namanya toko baju, toko handphone, onderdil, even servis komputer dan segala macam itu nggak boleh buka kan? Ya. Impactnya apa? Impactnya termasuk golf juga, olahraga golf juga kan nggak boleh. Ya, padahal kalau dari sisi kita nilai transaksi itu ada di situ. Jadi kan yang namanya transaksi edisi, ATM di tempat-tempat itu kan transaksinya ada di situ. Impactnya ke bank seperti itu. Akhirnya begitu itu dihentikan total, benar-benar itu berhenti juga. Dropnya ya tinggal mungkin 20 dari 100% mungkin tinggal 20-30%. Kita coba bantu nasabah kita untuk online gitu ya, online dengan kita bantu payment gateway-nya segala macam, khususnya toko-toko handphone, toko elektronik yang bisa dilakukan secara online. Tapi kenyataannya memang nggak bisa itu. Jadi tadinya turun sampai 0, ya naik sampai 20-30% lah setelah kita lakukan ini online gitu kan. Nah seperti itu, parahnya tuh seperti itu. Sampai ke sana ya. PPKM saat itu seperti itu. Nilai jumlah transaksi kita turun, nominal transaksi kita juga drop. Gitu ya. Pak Gede, sekarang ini kebetulan pandemi ini sudah mulai melandai. Banyak tempat di Jawa Timur ini sudah masuk ke zona 1, zona 2. Zona 4 sudah tidak ada ya. Apakah perkembangan terbaru ini juga kemudian memberikan satu opportunity kembali kepada Bank Mandiri di wilayah Jawa Timur, Pak? Setelah kita mulai kondusif ini. Pastinya sih, Pak. Pak Febi. Jadi kalau kita lihat sekarang transaksi kita udah mulai pulih lagi. Oh, pulih lagi ya, Pak ya. Walaupun belum 100% ya, khususnya yang di pusat-pusat perbelanjaan. Tapi untuk yang non esensial yang tadinya ditahan kan, misalnya orang nggak beli baju, sekarang udah mulai beli baju lagi, beli sepatu gitu ya, beli handphone gitu ya, udah mulai naik. Kemudian di rumah-rumah makan juga udah mulai naik. Kalau kita lihat dari sisi pengamatan luar itu kelihatan keramaiannya udah mulai. Dari sisi transaksi juga kalau kita lihat udah up-nya udah lumayan ya Pak Gede ya, transaksi ya. Nah, kedepannya mungkin kami udah mulai nih ekspansi lagi gitu ya. Jadi dalam artian sambil melihat situasi kita juga melihat tren ke arah mana nantinya. Jadi kita nggak lagi berbicara historical, tapi kita udah mulai bicara ke arah tren mana gitu ya, ke arah tren mana yang akan jalan. Nah, itu yang akan kita ikutin terus gitu ya. Nah seperti tadi waktu kita memilih masuk ke mana, ternyata memang tepatnya di situ gitu. Impactnya adalah kita bisa jaga satu dari sisi kualitas kredit kita masih terjaga, dari contribution margin kita tumbuh cukup signifikan gitu ya. Dari fee transaksi juga sudah mulai membaik. Nanti kedepannya kita akan lakukan hal-hal seperti itu dengan memelihara kembali ekosistem secara ekosistem. Pak Gede, Pak Gede punya pengalaman menarik apa selama proses, baik pengalaman bersama karyawan maupun dengan nasabah selama masa pandemi mulai Maret sampai September ini, Pak? Punya pengalaman menarik apa Pak? Selama masa pandemi apa gitu? Selama pandemi ya, kalau kita lihat sih selama pandemi adalah kita bagaimana berjuang bersama ya. Kalau kita lihat pada saat kita menghadapi gelombang pandemi ini dengan karyawan, kita mesti
butuh komunikasi yang clear dan tegas sehingga mereka itu bisa tahu kondisi real yang mereka hadapi. Karena kalau mereka nggak tahu kondisi real yang dihadapi, perilaku dan ininya akan tidak terkendali. Nah, pada saat kondisi pandemi ini, kita lakukan komunikasi yang sangat intens dan terstruktur, Pak ya, Pak Feby. Jadi misalnya gini, kita membuat kelompok 1-4. Apa itu? Jadi kelompok 1-4, satu orang dengan 3 anggota. Oh, gitu. Jadi 1-4, satu orang dengan 3. Jadi berempat nih kita kelompok. Nah, setiap hari pemimpin kelompok ini mesti menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kewaspadaan COVID untuk diterapkan di pegawai dan keluarga. Itu saya rasa cukup cukup mampu mengendalikan situasi. Kalau itu nggak dilakukan, rasanya akan banyak sekali pegawai kita yang terpapar. Nah, begitu kita lakukan itu, ini terkendali. Jadi menyadarkan keluarga. Karena kalau pegawai sih saya rasa udah sadar. Tapi keluarga ini yang di luar, yang kalau kita rumah kantor udah disiplin, yang di rumah ini ternyata keliaran kemana-mana. Waktu second wave itu pernah nggak Pak Gede pusing memikirkan karyawan yang sakit tetapi nggak memperoleh rumah sakit karena bornya lagi tinggi-tingginya waktu itu, atau obatnya karyawan di Bank Mandiri resah karena beli obat susah gitu, pernah ngalami nggak? Pada saat second wave itu kita sendiri untuk pegawai kita dan keluarga kita nggak ada yang sampai harus masuk rumah sakit. Tapi ada keluarga pegawai dari region lain gitu ya, yang kebetulan tinggal di sini. Nah, itu yang kita bantu cari rumah sakit. 2 orang ya berhasil dapat sih, tapi memang perjuangannya luar biasa. Dan itu masuk daftar tunggu 24 jam. Iya. Daftar tunggu. Nah, itu saya rasa itu pengalaman yang tak terlupakan karena itu harusnya kondisi seperti itu nggak boleh terjadi. Tapi kenyataannya memang benar terjadi. Segala koneksi, relationship udah nggak ada gunanya zaman itu. Iya, betul. Karena memang kondisinya barangnya nggak ada. Betul. Jadi kita harus punya pelajaran dari situ adalah bahwa kita harus menjamin bahwa kita tidak kena, sehingga kita tidak membutuhkan itu. Karena pada saat itu barang itu nggak ada, kamu punya uang berapapun, kamu punya koneksi sekelas apapun, nggak ada gunanya. Ya. Ketika harus berhadapan dengan klien, dengan nasabah, ada pengalaman menarik Pak selama masa pandemi ini? Kalau itu tadi kan dengan karyawan ya, dengan pihak ketiga misalnya dengan nasabah, dengan customer, ada pengalaman Pak selama proses pandemi ini? Jadi kalau sama nasabah memang lebih kepada kita menjaga relationship gitu ya. Yang pertama mungkin kita punya hambatan dulu dengan nasabah. Artinya kita mau ketemu mereka itu harus melalui tahapan-tahapan yang yang agak rumit lah. Ya. Pertama kita harus PCR dulu. Kemudian menentukan jadwalnya. Padahal kita mau ngomongin sesuatu yang mungkin nggak terlalu penting gitu, tapi hanya silaturahmi aja. Karena nasabah ini punya ketakutan yang agak berlebihan terhadap COVID. Nggak salah juga sih, karena yang pertama dari sisi usia nasabah ini kan relatively udah di atas 60 tahun. Ya. Kemudian dia juga punya pengalaman yang kurang baik dengan asisten rumah tangganya gitu ya. Impact-nya adalah pada saat kita mau ketemu untuk silaturahmi, dia menerapkan syarat-syarat yang ketat ya. Syarat yang ketat. Tapi begitu kita penuhi, kita bisa temui dan sejak saat itu kemudian kita relatif mudah ketemu. Relatif mudah ketemu. Kemudian yang kedua udah nggak pakai syarat PCR lagi, karena kita sudah pernah ketemu dan sudah cerita sama dia bagaimana kita menjaga protokol kesehatan di tempat kita. Termasuk vaksin tadi ya? Termasuk vaksin. Dulu belum vaksin tuh Pak, malah. Belum ya, waktu kejadian itu belum vaksin. Nah setelah vaksin itu juga salah satunya mungkin mengurangi ininya dia. Tapi yang jelas karena kita cerita
bagaimana protokol kesehatan diterapkan di tempat kita, termasuk saya menjaga diri saya seperti apa, dan alhamdulillah sampai sekarang saya juga nggak pernah positif gitu ya, nggak pernah kena gitu ya. Itu membuat dia punya trust kepada kita bahwa oh orang ini protokol kesehatannya ketat sama dengan saya gitu kan. Jadi kalau misalnya orang ini datang, ya udah nggak usah PCR lah karena aman dia ya, udah melakukan protokol kesehatan yang sama. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi ada trust karena kita menerapkan protokol-protokol yang sama dengan yang distandarkan. Pak Gede, sepanjang masa pandemi ini, apakah waktu libur dan waktu tidur Bapak ini berkurang apa enggak? Terutama waktu libur, berkurang enggak? Kalau di awal dulu iya. Oh, waktu liburnya kurang ya? Waktu libur dan waktu tidurnya kurang karena kita fokus ke restrukturisasi ya. Tapi setelah itu berjalan, ya saya mulai lakukan memanage dengan baik gitu ya. Bisa mulai adaptasi lah gitu adaptasi. Ya? Jadi pertama ya waktu tidur ya jam 10, jam 11 mesti udah tidur karena itu berkaitan dengan imunitas. Ya, betul. Saya harus jaga itu. Gitu kan. Dan kedua di Sabtu Minggu memang sebisa mungkin saya tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kantor. Oh gitu. Tapi lebih kepada bagaimana menjaga relationship dengan nasabah-nasabah yang memang kadang-kadang bisa ditemuinya di Sabtu Minggu itu. Lebih bersifat leisure lah sama mereka. Jadi saya manage-nya seperti itu. Jadi sekalian kita leisure, sekalian juga jaga relationship dengan stakeholder dan nasabah-nasabah kita. Pak Gede, ini di ujung ngobrol kita ini saya kepingin Pak Gede cerita mengenai diri Pak Gede sendiri. Lahir di mana, sekolahnya SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, perguruan tinggi di mana, lalu karirnya bagaimana? Silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Febi. Ini kalau kita bicara biografi ya, saya lahir di Pupuan, Tabanan, Bali. Pupuan Tabanan ya? Nah, itu ya desa kecil lah di Bali ya, daerah pertanian, perkebunan. Tahun 73. 73 ya? Udah senior ya. Tahun 73, SD, SMP, SMA saya masih di Bali. Di Tabanan? Di Tabanan. SD, SMP, SMA masih di Tabanan. Kemudian tahun 92 saya kuliah di IPB di Bogor. Di ngambil apa Pak waktu itu? Saya teknologi industri pertanian. Industri pertanian ya. Kemudian saya sempat kerja di PT PN gitu ya. Kemudian sempat kerja di Balai Penelitian Tanaman Hias. Dan tahun 97 saya masuk di Bank Bumi Daya. Kebetulan waktu itu rekrutmennya ODP. Dan kemudian saya penempatan di Makassar. Waktu itu masih namanya Ujung Pandang. Ya, waktu itu Bapak di bagian apa? Saya di Bank Bumi Daya. Di Bank Bumi Daya pertama saya di kredit mengelola perkebunan. Oh, jadi agak mirip-mirip dengan ilmunya ya Pak ya? Ya, karena kita kredit, kan di sana banyak sawit ya. Di Sulawesi itu. Terus saya juga pernah di trade service ekspor impor gitu ya. Kemudian kita merger tahun 99 efektifnya. Terus tahun 2001 saya di Kanwilnya Bank Mandiri Makassar waktu itu. Oh, Kanwil Bank Mandiri di Makassar. Jadi saya salah satu staf di sana ya. Kemudian tahun 2001 saya pindah ke Sorowako. Sorowako itu Bank Mandiri cabang yang relatif terpencil karena di situ kita melayani PT Inco, sekarang PT Vale ya. PT Inco Industri Nikel, tambang nikel yang di Sulawesi Selatan yang pertama di sana. Sekarang udah sangat berkembang di sana. Kemudian 2004 saya ke Kendari, 2005 saya balik lagi ke Makassar. Kembali lagi berurusan dengan sawit-sawit gitu ya. Kemudian 2007 saya pindah ke Bitung sebagai Sulawesi Utara ya. Sebagai branch manager pertama kali di sana. Oh, jadi branch manager pertama kali di Bitung? Di Bitung. Kemudian 2009 saya pindah ke Jakarta Kelapa Gading. Saya sempat kepala cabang 2 kali di sana. Kemudian 2010
2011 saya ke Kanwil Tamrin, Ya. bertugas sebagai Business Development Manager di Kanwil Tamrin. Kemudian 2011 saya di tahun yang sama saya ke cabang Fatmawati di selatan. Kemudian 2012 saya balik lagi ke Parepare. Jadi saya ditugaskan membentuk area baru di Parepare. Jadi Bapak ini trayeknya pasti di Sulawesi Selatan terus ya? Sulawesi Selatan. Jadi kita membentuk area baru, sebagian Sulawesi Selatan ditambah Sulawesi Barat. Jadi itu namanya area Parepare dan saya area head pertama di sana. Iya. 3 tahun 2015 saya pindah ke Tangerang, jadi area head di Tangerang. Ya salah satu wilayah kerjanya itu Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Kemudian 2017 saya promosi jadi deputi di Jayapura. Deputi Kanwil. Deputi Kanwil di Jayapura. Kemudian 1 tahun kemudian regional CEO-nya pensiun, saya diminta menggantikan beliau. Oke. 2 tahun berjalan, 2020 saya pindah ke sini sebagai regional CEO di Jawa Pas Timur. menjelang pandemi. Pada saat mau pandemi. Nah, akhirnya sampai sekarang saya masih sini. Iya. Bapak sekarang punya keluarga kecil berapa Pak, putra putri? Keluarga saya punya istri 1, putra 1, putri 1. Jadi 2 Pak ya? 2, jadi yang 1 kelas 10 SMA, yang 1 kelas 6 SD. Oh gitu ya. Mereka sekolah di Jakarta. Oh sekarang di Jakarta? Ya, kemarin selama pandemi karena online jadi tinggal di Surabaya gitu ya. Tapi minggu depan sudah mau offline, jadi minggu kemarin balik ke Jakarta lagi. Oke, Pak, selama karier Bapak sebagai bankir yang paling mengesankan apa sebagai bankir? Sebenarnya kalau sebagai bankir kepuasannya adalah di saat kita bisa melakukan sesuatu untuk nasabah kita. Oh gitu ya. Ya sebagai contoh misalnya kalau waktu saya di di Makassar gitu ya, waktu saya mengelola perkebunan adalah bagaimana kita membantu nasabah plasma dari inti perkebunan. Oh, gitu ya. nasabah plasma. Jadi, bagaimana kita membantu mereka membiayai plasmanya, kemudian mereka berhasil meningkatkan taraf hidup dari situ. Ya disitulah kepuasannya. Itu melakukan proses pendampingan gitu Pak? Enggak? Jadi gini, kan kalau plasma dan inti itu, plasma itu inti itu adalah perkebunan utamanya yang punya pabrik kelapa sawitnya. Plasma ini adalah masyarakat sekitarnya yang mau mengkonversi lahannya menjadi lahan sawit untuk dipasok ke sini. Nah ini kita biayai. Nah begitu kita biayai ini, kemudian mereka menghasilkan, mereka kerja digaji oleh ini, tapi hasilnya dijual ke sana dan mereka dapat profit dari situ. Nah ini kan meningkatkan taraf hidup mereka. Ya. Jadi banyak yang yang tadinya hanya petani kecil terus berkembang menjadi relatively lebih sejahtera, menyekolahkan anaknya lebih tinggi. Nah hal itu sangat bagi saya itulah yang yang membuat kita bisa senang sebagai bankir. Kemudian yang kedua ya pada saat pandemi ini kita membantu nasabah-nasabah kita yang kesulitan. Jadi kita nggak meninggalkan nasabah kita, tapi kita bantu mereka restrukturisasi segala macam sehingga dan begitu mereka kembali normal lagi. Nah di situ salah satu kepuasan yang kedua gitu ya. Nah kalau yang ketiga sih tentu kita bagaimana mengembangkan tim kita, bagaimana tim kita yang tadinya tertinggal kemudian bisa maju, bisa menempati posisi-posisi yang strategis. Nah itu salah satu kenikmatan yang ketiga. Iya. Itu 3 itu Pak ya, Pak Gede ya. Baik, Tribuners, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak I Gede Raka Arimbawa, Regional CEO PT Bank Mandiri Tbk Region 8 Jawa 3. Tentu kita berharap apa yang kita sampaikan tadi disampaikan Pak Gede bisa memberikan gambaran kepada kita semua mengenai kondisi Bank Mandiri di Jawa Timur, terutama pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun lebih.
Demikian ngobrol kita. Terima kasih banyak atas perhatian Anda menyaksikan tayangan ini kapan saja dan di mana saja. Saya Feby Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tentu saja salam sehat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.